Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah memberikan kata kunci atau mengulas sedikit mengenai pertemuan atau pembahasan pada pagi hari ini. Ada yang tahu kali ini kita akan membahas materi mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya? Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah membaca materinya? Atau membaca contoh-contohnya? Gimana? Ada? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya. Untuk mengetes kalian yang sudah membacanya, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ada yang mau angkat tangan? Ya, Andi? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena tersebut secara jelas maupun secara logis. Dalam teks eksplanasi ini banyak menggunakan atau terkandung fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Teks eksplanasi dapat ditemui di surat kabar atau media online ataupun media cetak. Dan untuk media cetak dapat ditemui di buku sains, buku sejarah ataupun di media kabar berupa koran. Di dalam teks eksplanasi terdapat beberapa struktur. Yang pertama, pernyataan umum adalah bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi topik ataupun masalah yang akan diulas nantinya. Yang kedua, adalah deret penjelas, merupakan bagian yang sering disebut sebagai urutan atau sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelas yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga adalah interpretasi, merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau simpulan dari topik ataupun proses yang akan dibahas. Agar lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi. Di sini Ibu memberikan contoh dalam tema fenomena sosial berjudul pengangguran. Seperti yang ada di layar ini, pernyataan umum sering berada di dalam paragraf pertama atau gagasan utama, karena berisi topik atau ringkasan dari suatu teks itu sering berada di paragraf pertama. Contohnya pada teks berjudul pengangguran ini, pernyataan umum dibuktikan dengan adanya pengangguran termasuk ke dalam salah satu isu nasional yang sering dibicarakan. Sampai saat ini, solusi efektif dari isu pengangguran masih terus dicari. Berbagai usaha sudah pemerintah lakukan buat mengatasi hal ini, misalnya dengan membuat program usaha daerah dan pengadaan pelatihan. Tapi hasilnya dirasa masih belum maksimal. Nah, ini merupakan fakta, apalagi di negara kita Indonesia, pengangguran itu semakin menyebar luas karena penyempitan dari pekerjaan atau lapangan pekerjaan ya. Kemudian urutan sebab akibat ini biasanya berada di paragraf selanjutnya atau dapat dibuktikan dengan adanya penyebab dari kenapa bisa terjadi di dalam teks tersebut atau berita tersebut. Penyebabnya pasti ada. Setiap ada kejadian pasti ada pun penyebab. Seperti dalam teks ini, contohnya ada beberapa faktor penyebab angka pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi negara yang nggak sejalan dengan banyaknya jumlah masyarakat di usia produktif. Selain itu, SDM dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi, sedangkan tingkat persaingan kerjanya semakin tinggi. Pengangguran dalam jumlah yang sangat tinggi bisa memicu banyak dampak negatif lainnya.
Dampak negatif pengangguran yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Dan lebih parahnya lagi dengan meningkatnya angka kriminalitas karena banyak pengangguran yang memilih jalan pintas dengan cara melakukan tindak kriminal demi bertahan hidup. Struktur yang terakhir adalah struktur teks interpretasi. Biasanya struktur ini berada di bagian akhir atau kesimpulan ataupun penutup. Di sini terdapat contoh dari teks berjudul pengangguran. Kesimpulan atau interpretasinya adalah pengangguran punya peran besar dalam memberikan banyak dampak negatif yang ada di Indonesia. Makanya perlu dipecah atau isu pengangguran, setidaknya meminimalisir dampak negatif adanya pengangguran. Caranya bisa dilakukan dengan mendorong peran orang tua buat mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Itu merupakan contoh dari teks eksplanasi yang terbagi beberapa unsur. Selain struktur, teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Contohnya, sebab, lah karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua adalah konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga adalah pronominal, kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina atau kata benda lain. Pronominal memiliki acuan yang tidak tetap atau berpindah-pindah karena bergantung kepada siapa yang menjadi pembicara atau penulis, siapa yang menjadi pendengar atau pembaca, atau siapa yang akan menjadi atau yang dibicarakan. Dalam menyusun teks eksplanasi, ada pun langkah-langkah dalam penyusunannya. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Tentukanlah jenis eksplanasi apa yang akan dibuat, misal tentang fenomena alam, sosial, budaya, pendidikan maupun politik. Yang kedua adalah menentukan judul. Yang kemudian selanjutnya menyusun kerangka teks eksplanasi. Menyusun kerangka ini berarti memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusun secara sistematis dan logis. Kerangka eksplanasi dapat mengikuti pola pernyataan umum, deret penjelas maupun interpretasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Pada tahap ini, kerangka dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Yang kelima, menyunting teks yang telah disusun. Pada tahap ini tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terdapat dalam teks.